Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, khususnya kelas 11 TKP 1. Selamat berjumpa kembali dalam materi pembelajaran tentang kepegawaian. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi virtual yang mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan menerima materi ini walaupun dalam bentuk video dan sebagainya, karena sudah harus dan kalian terima. Inilah yang apapun yang kalian terima dari materi-materi apapun, materi pelajaran apapun, kalian bentuknya seperti ini. Oke, Bapak tidak akan bosan-bosan memberikan himbauan kepada kalian untuk tetap melaksanakan COVID-19 ya, tetap sehat, memakai masker walaupun kalian keluar ke arah manapun, karena mungkin di daerah kalian sudah banyak yang terjangkit kalau nggak salah ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pegawai negeri. Sistem administrasi pegawaian di negara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang pokok-pokok pegawaian. Untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, beradab, modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan aparatur negara yang disiplin dan bermoral, adil, dan merata. Kenapa? Di dalam undang-undang tersebut diberikan yang namanya keharusan kepada ASN khususnya, karena di sini kita melihat ASN ini sangat membantu untuk dalam aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, karena ASN ini di bawah pemerintahan Menteri Dalam Negeri atau aparatur negara pula. Nah, harus taat hukum ya, modern, adil, dan bermoral tinggi. Karena kalau aparatur tidak disiplin dan tidak bermoral, mau apa negara kita ya, dan merata. Nah, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan oleh APBN, artinya yang diberikan oleh sipil pusat, artinya semuanya diatur oleh pusat. Ada juga yang sipil daerah, semua diatur oleh daerah atau provinsi, kabupaten, kota. Gajinya itu, nafkahnya itu, atau pendapatannya itu dibebankan kepada APBD, aparatur negara, atau anggaran pendapatan biaya daerah ya. Jadi kalau yang di pusat itu oleh biaya negara. Nah, ada juga yang formasinya PNS itu secara nasional, atau seperti Tentara Nasional atau TNI, anggota Polisi Negara atau Republik Indonesia atau Kepolisian Negara. Dan yang ketiga adalah pejabat negara. Nah, ini berbeda. Nah, jadi terus sistem pengangkatan pegawai negeri atau pegawai berbeda-beda ya. Ada yang sistemnya spoil system, berdasarkan anggota partai pejabat yang berwenang, dia diangkat berdasarkan partainya, mengisi jabatan-jabatan yang penting dalam suatu organisasi. Ada nepotisme ya, itu pengangkatannya berdasarkan saudara, keluarga, dan teman dekat, hampir sama dengan partai support system. Ada patronage system, pengangkatannya melalui berdasarkan keinginan membantu pegawai tersebut atau dalam politik atau hubungan keluarga ya. Lalu merit system, pengangkatan berdasarkan kecakapan kompetensi, yaitu orang ini benar-benar diangkat berdasarkan pendidikan dan pelatihan. Jadi tidak ada hubungan dengan support system, nepotisme, dan patronage system. Care system, pengangkatan berdasarkan pada kecakapan kompetensi.
dalam melakukan atau mengisi kinerja, kesetiaan, dan syarat-syarat objektif lainnya. Jadi antara 5 ini berbeda-beda ya. Jadi kalau ada tugas atau undangan kalian tahu. Lalu kita menganalisa kebutuhan pegawai. Jadi kebutuhan pegawai ini bisa dikatakan sangat-sangat krusial. Jadi kebutuhan pegawai ini tidak terlepas dari yang namanya sesuatu kekosongan di dalam formasi atau organisasi yang di dalam perusahaan atau ASN. Jadi menurut para ahli Fred Lumberg, kebutuhan staf dilihat dari personal yang tersedia, bisa diganti atau ditambah atau dipertahankan. Itu menurut Fred Lumberg. Menurut William Bedwetter Junior dan Keith Davis, dengan perkiraan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan dengan kolaborasi sumber daya manusia dalam pelatihan karir seleksi. Dan menurut Siagian, sumber daya manusia adalah langkah yang diambil oleh manajemen. Jadi perbedaan ini tapi merujuknya hampir sama. Jadi ada kebutuhan. Menurut Sikula, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menemukan kebutuhan tenaga kerja. Jadi ketika proses tersebut akan terlihat bagaimana tenaga kerja itu bisa dipakai atau bisa ditempatkan di dalam bagian-bagian organisasi tersebut. Menurut Yoder, perencanaan sumber daya manusia adalah proses peramalan, pengembangan, dan yang lainnya. Lalu kita lihat menjadi pengembangan informasi. Demikian yang Bapak dapat sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.